Sahabatku, sebelum membaca kisah ini jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur panjang dalam ridho Allah. Mari sama-sama tulis sholawat di kolom komentar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, agar hati kita selalu tenang dan hidup dipenuhi keberkahan. Hujan baru saja reda sore itu. Udara dingin bercampur bau tanah basah menyelimuti makam yang masih segar. Orang-orang baru saja meninggalkan area pemakaman, menyisakan aku yang berdiri kaku di depan pusara suamiku, Rahman. Mataku bengkak, tenggorokanku tercekat, dan kakiku terasa begitu berat untuk melangkah pergi. 15 tahun menikah, aku tak pernah membayangkan akan berdiri di sini secepat ini. Rahman pergi dengan cara yang terlalu tiba-tiba. Kecelakaan yang merenggut nyawanya hanya dalam hitungan detik. Bu, ayo pulang. Suara dingin itu datang dari belakangku. Aku menoleh. Itu putraku, Fikri. Anak semata wayangku, yang kini berusia 25 tahun. Tatapannya bukan tatapan iba atau sayang. Justru dingin, seperti orang asing. Entah kenapa, sejak kematian Rahman, Fikri berubah drastis. Bukan hanya jarang bicara, tapi sikapnya sering membuatku merasa seperti beban. Aku berjalan menuju mobil dengan langkah berat. Mobil melaju meninggalkan pemakaman, namun keanehan mulai kurasakan. Jalan yang dipilih Fikri bukan jalan menuju rumah. Aku mengenal setiap tikungan di kampung ini, tapi yang satu ini terasa asing. Pepohonan rimbun menutup sebagian jalan, dan rumah-rumah mulai jarang terlihat. Fika, kita mau kemana? Ini bukan jalan pulang, tanyaku sambil menatapnya. Dia tidak menjawab, hanya memandangi jalan di depan dengan wajah tegang. Tangannya menggenggam setir kuat-kuat. Aku mulai resah. Perasaan tidak enak menjalari tubuhku. Fikri, jawab ibu. Kita mau kemana? Kali ini suaraku mulai meninggi. Dia menghela napas panjang lalu berkata lirih. Ibu, turun di sini. Darahku terasa berhenti mengalir. Mobil berhenti di sebuah jalan sempit, sepi, dan di kanan kirinya hanya ada semak belukar. Apa maksudmu, Fikri? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia tidak menatapku, hanya membuka pintu di sisiku dan menggerakkan kepalanya, memberi isyarat agar aku keluar. Turun, Bu. Sekarang. Jantungku berdetak begitu kencang. Kamu mau buang ibu? Tanyaku lirih, tak percaya dengan apa yang kudengar. Dia diam. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku menatap wajahnya, mencari sedikit rasa iba atau penyesalan. Tapi yang kutemukan hanyalah dingin. Seperti orang yang sudah menutup hatinya rapat-rapat. Air mataku mulai menetes. Fikri, ibu ini ibumu, darah dagingmu. Apa salah ibu sampai kamu tega seperti ini? Dia menutup matanya sebentar, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri, lalu membuka mulutnya pelan. Aku nggak bisa terus urus ibu. Hidupku juga susah, Bu. Sejak bapak nggak ada, aku nggak sanggup lagi. Kata-kata itu menusukku lebih tajam dari pisau. Jadi ini alasannya, karena dia merasa aku beban, karena suamiku meninggal, aku tidak lagi punya tempat di hatinya. Tanganku gemetar saat memegang pintu mobil. Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Yang ku tahu hanyalah satu, dunia yang ku kenal selama ini sudah runtuh. Aku turun perlahan, hujan sisa menetes dari daun di atas kepalaku. Fikri menutup pintu tanpa sepatah kata, lalu mobilnya melaju pergi meninggalkanku sendirian di tengah jalan yang sunyi itu. Suara mesinnya semakin jauh, hingga akhirnya hilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah aku dan sunyi yang menusuk telinga. Kakiku lemas. Aku terduduk di tanah yang becek, menatap ke arah jalan kosong tempat mobil Fikri menghilang. Bayangan wajahnya masih terpatri di mataku, wajah anak yang dulu kupeluk setiap malam, yang kucintai tanpa syarat, kini pergi tanpa menoleh. Angin dingin menyapu tubuhku, tapi rasa dingin di hatiku jauh lebih menusuk. Di saat aku baru saja kehilangan suami, kini aku merasa telah kehilangan anakku juga. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras.
Airnya menetes dari ujung rambutku, membasahi kain kebaya hitam yang masih melekat di tubuhku sejak pemakaman tadi. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menahan dingin yang merayap masuk hingga ke tulang. Jalan itu sepi, hanya suara hujan dan sesekali deru angin yang memecah keheningan. Kakiku terasa berat untuk berdiri, tapi aku tahu aku tidak bisa diam di sini selamanya. Aku mulai berjalan perlahan, menyusuri jalan sempit yang entah mengarah kemana. Setiap langkah terasa seperti 1000 batu di kakiku, bukan karena beban fisik, tapi karena hati yang terlanjur hancur. Air mataku bercampur dengan hujan di wajahku. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Tadi pagi aku mengantar suamiku ke liang lahat, sore ini anakku sendiri yang mengubur aku di tempat asing. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Bisikku di antara isak yang tertahan. Aku mencoba menguatkan hati, mengingat bahwa Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya, tapi tetap saja rasanya sesat. Di kejauhan, samar-samar kulihat cahaya lampu. Harapanku sedikit terangkat. Aku berjalan lebih cepat, meski kaki dan bajuku sudah berat karena basah kuyup. Saat semakin dekat, aku melihat sebuah gubuk kecil di tepi jalan, cahaya lampunya redup dan remang. Aku mengetuk pintu perlahan sambil memanggil, "Permisi, ada orang?" Tidak ada jawaban. Aku menunggu sebentar, lalu pintu itu terbuka, menampakkan seorang wanita tua berkerudung lusuh. Matanya memandangku penuh curiga. "Siapa kamu? Malam-malam basah kuyup begini, mau apa?" tanyanya tajam. Aku menunduk, berusaha tidak menyinggung perasaannya. "Maaf, Bu, saya ditinggalkan anak saya di jalan ini. Saya tidak tahu arah pulang," jawabku dengan suara bergetar. Wanita itu terdiam sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuklah, nanti kau sakit kalau di luar terus." Hangatnya udara di dalam gubuk itu membuat tubuhku sedikit lega. Wanita itu menyodorkan kain kering dan secangkir teh hangat. "Namaku Sumi," katanya singkat. Aku memperkenalkan diri, lalu menceritakan apa yang baru saja kualami. Wajahnya berubah, dari curiga menjadi iba. Zaman sekarang, banyak anak lupa daratan. "Aku tahu rasanya ditinggalkan," ucapnya lirih, seakan mengingat luka lamanya sendiri. Malam itu aku tidur di gubuk Bu Sumi. Bukan tidur yang nyenyak, karena setiap kali memejamkan mata, wajah Fikri selalu muncul. Aku mencoba mengingat kebaikannya saat kecil. Bagaimana dia selalu memelukku sebelum tidur, bagaimana dia menangis saat jatuh dari sepeda dan aku membopongnya pulang. Anak itu dulu adalah segalanya bagiku. Lalu, kapan tepatnya ia berubah? Apa kemiskinan membuatnya begitu keras hati? Atau ada kesalahan yang kulakukan sebagai ibu? Pagi harinya, aku berniat kembali ke rumah untuk mengambil barang-barangku. Aku tidak ingin lagi tinggal bersama Fikri, tapi aku juga tidak mau pergi tanpa membawa sedikit kenangan dari rumah yang kubangun bersama Rahman. Bu Sumi mengantarku hingga ke jalan besar dan membantuku mencari tumpangan. Sepanjang perjalanan, pikiranku bercampur aduk antara marah, sedih, dan takut. Aku tak tahu apa yang akan kulihat saat kembali nanti. Ketika sampai di depan rumah, jantungku langsung berdegup kencang. Pintu pagar tertutup, tapi aku mendengar suara orang tertawa di dalam. Aku mengintip dari celah, dan yang kulihat membuat tubuhku lemas. Di ruang tamu, Fikri sedang duduk bersama seorang wanita muda, wajahnya cantik namun sikapnya angkuh. Mereka tampak begitu akrab, dan di meja ada setumpuk dokumen. Hatiku langsung menangkap sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba masuk, tapi pintu dikunci. Aku mengetuk keras sambil memanggil, "Fikri, ini ibu." Tidak ada jawaban. Wanita itu malah melirik ke arahku dan tersenyum sinis, lalu berbisik sesuatu pada Fikri. Beberapa detik kemudian, Fikri berdiri dan berjalan ke pintu. Tatapannya lagi-lagi dingin, bahkan lebih dingin dari kemarin. "Ibu, pulanglah ke tempat ibu menginap. Ini bukan lagi rumah ibu," katanya datar. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Aku mencoba melawan, memohon agar diizinkan masuk, tapi dia hanya menggeleng. "Mulai hari ini,
Aku yang pegang semua urusan rumah. Ibu, lebih baik pergi. Aku sudah punya rencana sendiri, ucapnya. Di saat itulah aku sadar, mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemarahannya padaku. Ada rahasia yang disembunyikan, dan entah bagaimana aku harus mengungkapnya. Aku berdiri di depan pagar rumah itu cukup lama, berharap Fikri akan berubah pikiran. Tapi pintu tetap tertutup, dan suara tawa dari dalam rumah terus terdengar seperti paku yang menancap di dadaku. Akhirnya aku memutuskan kembali ke gubuk Bu Sumi, meski langkahku gontai dan mataku bengkak karena menangis. Setibanya di sana, Bu Sumi langsung memelukku tanpa banyak bertanya. Kamu nggak usah memaksa. Kadang, kebenaran akan muncul sendiri tanpa kita cari, katanya pelan. Tapi hatiku tak bisa tenang. Ada sesuatu di balik sikap Fikri yang tiba-tiba ini, dan aku merasa wanita muda yang bersamanya adalah kunci dari semua jawaban. Keesokan harinya, aku memutuskan kembali ke rumah, kali ini tidak untuk mengetuk pintu, tapi untuk mengamati dari jauh. Aku bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan. Tak lama kemudian, kulihat wanita itu keluar sambil membawa tas besar, wajahnya tersenyum puas. Dia masuk ke mobil mewah yang berhenti di depan rumah. Anehnya, mobil itu dikendarai oleh seorang pria parubaya yang tidak kukenal. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan Fikri di dalam rumah. Rasa penasaran membuatku nekat mengikuti mereka. Aku meminta bantuan tetangga Bu Sumi yang punya sepeda motor. Kami mengikuti dari jauh hingga mereka berhenti di sebuah kantor notaris. Hatiku mulai berdebar. Apa yang mereka lakukan di sana? Aku menunggu hampir 1 jam di depan gedung, hingga akhirnya mereka keluar sambil membawa map tebal. Ekspresi mereka jelas, ini urusan yang besar. Sore harinya, aku mendatangi kantor notaris itu. Awalnya petugas menolak memberikan informasi karena bersifat rahasia. Tapi aku tidak menyerah. Aku mengaku sebagai istri dari almarhum Rahman, pemilik rumah dan tanah yang kini dihuni Fikri. Setelah beberapa kali membujuk, salah satu staf akhirnya berbicara dengan nada hati-hati. Ibu, tadi siang, anak ibu bersama wanita itu menandatangani dokumen penjualan rumah dan tanah tersebut. Dalam waktu dekat, kepemilikan akan berpindah tangan. Dunia seperti berhenti berputar. Ternyata inilah alasannya. Rumah yang dibangun dengan keringat dan air mata, rumah tempat aku dan Rahman menanam semua kenangan, akan dijual dan aku dibuang supaya tidak menghalangi. Rasanya nafasku sesak. Aku pulang ke gubuk Bu Sumi sambil menangis terseduh. Bu Sumi memelukku erat. Kamu nggak boleh tinggal diam. Itu hakmu juga. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kenangan masa lalu berputar di kepalaku. Saat Rahman bekerja siang malam demi membangun rumah itu, saat kami menanam pohon mangga di halaman depan, saat Fikri kecil berlari-lari di teras sambil tertawa. Semua akan hilang jika aku membiarkannya. Tapi yang lebih menghancurkan hatiku adalah kenyataan bahwa anakku sendiri rela mengorbankan ibunya demi harta. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menemui Fikri sekali lagi. Aku mengetuk pintu, dan kali ini dia membuka dengan wajah lelah. Ibu mau apa lagi? Tanyanya datar. Aku menatap matanya, berusaha mencari sisa kasih sayang di sana. Fikri, kenapa? Apa dia menyuruhmu menjual rumah ini? Apa kamu sadar kalau ini warisan bapakmu, dan ibu juga punya hak di dalamnya? Suaraku gemetar. Fikri terdiam. Matanya beralih ke lantai, seolah menghindar dari tatapanku. Dia bilang, kalau kita jual rumah ini, aku bisa memulai usaha baru. Dia janji akan membantuku. Ibu, aku capek miskin. Aku nggak mau hidup susah lagi, jawabnya lirih. Aku menarik napas panjang, menahan tangis. Nak, harta bisa dicari, tapi ibu cuma satu. Kalau kamu buang ibu demi uang, kamu akan kehilangan berkah selamanya. Bapakmu membangun rumah ini bukan cuma untuk tempat tinggal, tapi untuk menyatukan kita sebagai keluarga. Kalau kamu hancurkan itu, kamu menghancurkan semua yang pernah kita miliki, kataku dengan suara serak. Wajah Fikri mulai berubah, matanya berkaca-kaca. Tapi sebelum ia sempat bicara, wanita itu muncul dari dalam rumah.
Fik, jangan dengarkan dia. Dia cuma mau menghalangi masa depan kita, katanya lantang. Aku menatapnya tajam. Kau, apa sebenarnya maumu? Dia tersenyum sinis. Aku cuma ingin apa yang seharusnya bisa memberi hidup lebih baik untuk Fikri. Kalau itu artinya rumah ini harus dijual, kenapa tidak? Suasana memanas. Aku tahu, jika hari ini aku menyerah, semuanya akan hilang. Maka aku menatap Fikri sekali lagi dan berkata, "Nah, pilih. Ibumu atau dia?" Hening menyelimuti kami bertiga. Hanya suara detak jantungku yang terdengar di telinga, cepat dan berat. Fikri berdiri di antara aku dan wanita itu. Wajahnya tegang, matanya beralih dari satu ke yang lain. "Fikri, ingat bapakmu," kataku pelan namun tegas. "Ingat semua pengorbanannya. Ingat masa kecilmu yang penuh tawa di rumah ini. Jangan gadaikan itu semua demi janji kosong." Wanita itu tertawa sinis. "Janji kosong? Aku menawarkan masa depan. Bukan hidup miskin di rumah reyot." Kalimat itu menyambar telingaku seperti petir. Rumah itu memang sederhana, tapi di sanalah semua kenangan hidupku tersimpan. Aku bisa merelakan banyak hal, tapi tidak kenangan. Fikri memejamkan mata, kedua tangannya mengepal. "Ibu, aku cuma mau keluar dari hidup yang susah," ucapnya, suaranya bergetar. Aku mendekat, menyentuh bahunya. "Nak, susah itu bukan musuh, susah itu guru. Kalau kamu tinggalkan ibumu demi harta, kamu akan kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun, doa restu dan berkah." Air mata menetes di pipinya. Wanita itu mulai gelisah, menggenggam lengannya. "Fik, jangan dengerin dia. Kita harus segera ke notaris lagi. Kalau enggak, pembelinya bisa batalin." Saat itu, waktu seperti berhenti. Fikri menatapku, lalu menatap wanita itu. Dalam hitungan detik yang terasa seperti selamanya, dia melepaskan genggaman wanita itu. "Maaf, aku nggak bisa. Ibu benar. Aku hampir kehilangan segalanya cuma karena ego dan ketakutanku." Wanita itu melotot, tak percaya. "Apa? Jadi kamu pilih dia? Setelah semua rencana kita?" Fikri mengangguk pelan. "Pergi, jangan kembali," ucapnya datar. Wanita itu menatapku penuh kebencian, lalu melangkah pergi dengan marah, menghentakkan kaki dan membanting pintu pagar. Begitu dia pergi, Fikri langsung jatuh berlutut di depanku, memeluk kakiku. "Bu, maafkan aku. Aku sudah buta hati. Aku nggak tahu kenapa bisa sampai tegas sama ibu. Aku cuma takut sendirian setelah bapak meninggal." Isaknya pecah, dan aku tak kuasa menahan air mata. "Nah, ibu ini nggak pernah marah sama kamu. Ibu cuma sedih, karena kamu hampir melupakan siapa dirimu. Bapak pasti bangga kalau kamu ingat jalan pulang," bisikku sambil mengusap kepalanya. Kami duduk di teras rumah itu lama sekali. Hujan gerimis membasahi halaman. Fikri bercerita bahwa wanita itu sengaja mendekatinya beberapa bulan sebelum Rahman meninggal, mempengaruhinya dengan mimpi-mimpi besar, membuatnya percaya bahwa aku adalah penghalang. Fikri yang kala itu sedang tertekan karena pekerjaan dan utang, akhirnya goyah. Semua ini membuatku sadar bahwa kadang orang terdekat pun bisa tergelincir jika hatinya kosong dan mudah diisi oleh niat buruk orang lain. Beberapa hari kemudian, Fikri membatalkan seluruh proses penjualan rumah. Kami juga menanam kembali pohon mangga yang dulu sempat ditebang wanita itu untuk mempercantik rumah. Meski hubungan kami tidak langsung kembali seperti dulu, setidaknya kami punya awal baru. Aku memilih memaafkan, bukan karena lupa, tapi karena ingin memberi kesempatan. Di malam hari, aku duduk di beranda, menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan anakku tersesat terlalu jauh. Lindungi dia, kuatkan aku." Fikri keluar membawa secangkir teh, duduk di sampingku. "Bu, mulai besok aku mau cari kerja tambahan. Aku nggak mau lagi mengandalkan orang lain. Dan aku janji, ibu nggak akan sendirian lagi," katanya dengan tatapan tulus.
Aku tersenyum, air mata haru mengalir. Perjalanan ini pahit, tapi akhirnya memberiku pelajaran bahwa kasih sayang seorang ibu memang tidak mengenal batas, bahkan saat hampir dikhianati sekalipun. Rumah itu kini terasa lebih hangat dari sebelumnya, bukan karena tembok atau lantainya, tapi karena hati yang kembali pulang. Sahabatku, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai orang tua selagi mereka masih ada. Jangan sampai kita menyesal saat sudah terlambat. Mari kita doakan semua orang tua di dunia ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Jangan lupa tulis sholawat di komentar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, agar keberkahan selalu menyertai kita.